Kanal informasi terinspirasi Pro 1. Saudara pendengar, kita masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dan di sore hari ini dalam program acara Mosaik Indonesia kami temani kebersamaan Anda di 102 FM dan 1377 AM. Dalam topik yang kita bahas yaitu investasi rumah wallet. Dan alhamdulillah pendengar, sore hari ini kita juga sudah bersama dengan Pak Dadi Mulyadi. Ini pengusaha wallet yang saat ini juga sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dadi Mulyadi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar sore Seluruh hari ini? pendengar. Alhamdulillah lagi baik. Ini ada posisi di Palu. Iya, posisi di Palu saat ini Pak ya, tapi usaha wallet tetap jalan ini Pak Dadi. Iya, tetap jalan. Alhamdulillah. Ya, Pak Alhamdulillah. Dadi, mungkin bisa diceritakan awal mulanya sampai kemudian Pak Dadi ini membuka sebuah investasi yang sangat baik untuk masa depan, yaitu rumah wallet ini. Apa yang melatar belakangi sehingga Pak Dadi tertarik untuk memulai bisnis rumah wallet ini? Sebelumnya perkenalkan, saya owner dari usaha pencucian burung walet. Iya. Tapi sebelumnya saya juga harus mengenali dulu dari mana sumber bahan utama yang saya olah ini, yaitu dari rumah-rumah burung. Yang sebelumnya kan dari Goa Alam. Indonesia merupakan penghasil walet terbesar di dunia. Indonesia ya. Masih zaman penjajahan dulu, sarang walet itu dikirim ke Cina melalui laut. Setiap pulang perang itu menjadi produk andalan atau oleh-oleh khas yang diberikan kepada Raja Cina waktu itu. Cuman karena saat ini usahanya sudah menyebar hampir seluruh Asia, jadi kita bersaing. Kita bersaing dengan Malaysia, Thailand, Vietnam untuk mensuplai sarang walet ini. Oke. Dan kebetulan sekarang ada pengetatan juga dengan hasil produk olahan yang harus memiliki kadar nitrit rendah, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya untuk dikonsumsi. Makanya berkembanglah namanya rumah burung walet. Oke. Baik. Iya, Pak Dadi. Itu awalnya. Itu awalnya ya. Ini tadi akhirnya mulai melirik bisnis rumah wallet ini. Ini sebenarnya orang seringkali beranggapan ini Pak Dadi, bahwa ketika kita mau membuka rumah wallet itu diperlukan modal yang sangat begitu besar. Benarkah demikian Pak Dadi? Bukan cuma di usaha wallet, hampir semua sektor usaha, apalagi namanya komoditas, itu membutuhkan modal, waktu, dan juga pikiran. Jadi produknya itu boleh dibilang dipengaruhi harga pasar dunia, harga pasar saat ini. Jadi modal yang dikeluarkan itu ya sama dengan usaha lain, yaitu investasi. Cuman disayangkan kita sebagai pengusaha pemula kebanyakan itu tidak siap. Maunya setiap berusaha itu harus mendapatkan hasil yang instan, cepat di depan. Ini investasi, usaha yang membutuhkan waktu untuk bisa menghasilkan. Saat dia sudah bisa menghasilkan, maka saat itulah yang namanya pengusaha atau pemilik usaha itu merasa merdeka karena dia sudah bisa menikmati hasil dari investasinya itu. Oke. Rumah burung juga begitu. Kita mulai dari mencari lokasi yang pas, membangun gedungnya, belum lagi cari hambatan-hambatan apa yang bisa mempengaruhi hasil. Tidak semua rumah burung loh berhasil. Iya. Tidak semua berhasil. Itu tergantung dari ketekunan pemilik gedung atau yang punya investasi. Masih mau tidak cari solusi dari hambatan di rumah burung walet itu. Oke, baik. Kita tidak diam. Iya.
ini menarik sekali apa yang disampaikan bahwa tidak semua rumah burung itu bisa langsung berhasil. Sebenarnya apa yang menjadi kendala Pak Dadi sehingga ini masih banyak juga masyarakat yang menginvestasikan mungkin rezekinya untuk membangun rumah walet tapi akhirnya kurang berhasil. Hambatan apa yang biasanya dialami? Ya itu tadi pola pikir. Pola Jadi pikir. kebanyakan mereka dapat cerita sepotong-sepotong. Mereka paham, yang penting sudah punya gedung, yang penting sudah punya lokasi, sudah tinggal nunggu hasil. Padahal ini komoditas, kita harus rawat juga sama dengan beternak kambing atau usaha hewan lain. Kita pelihara dari 2 ekor, 3 ekor, kita ternak, anak dan keturunannya ada, dan akan berkembang dengan sendirinya. Iya. Yang penting kita tekun. Jadi inti dari usaha ini Hambatan adalah kita harus tekun begitu Pak ya? Iya, jadi dia bukan sekedar membangun atau sekedar punya gedung aja. Kalau memang ada hambatan, kenapa hambatannya itu yang kita jadikan motivasi atau Iya. carikan solusi. Oke. Dan bahkan di Toli-Toli sendiri, dan tidak banyak juga yang salah pilih lokasi. Dia membangun di daerah yang tidak ada burung waletnya atau minim populasi. Dengan begitu kan makin lambat juga memperoleh hasil. Oke. Baik. Makanya ada yang namanya asesmen awal. Kita harus tahu di daerah tersebut ada tidak potensi untuk merumahkan burung. Kalau burungnya tidak ada, apa yang kita mau panggil? Iya, oke. Baik, ini sebenarnya lokasi-lokasi yang strategis. Itu bisa kita lihat seperti apa mungkin ciri-cirinya, Pak? Ya, dengan adanya burung walet itu sendiri, koloni-koloni walet, mulai dari yang potensial itu daerah pakan, misalnya sekitar sawah, sekitar empang, yang memiliki sumber-sumber pakannya, tempat burung walet mencari makan. Ada juga yang namanya daerah lintasan, yang biasanya kalau sore burung waletnya bisa migrasi atau berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Atau di sentra walet yang memang sudah banyak gedung walet yang berhasil. Iya. Kalau untuk kawasan Kota Toli-Toli sendiri, Pak, itu di daerah mana yang paling banyak ini sasaran untuk burung waletnya bisa berkembang dengan baik? Untuk saat ini hindari tengah kota. Tengah kota itu cuman menjadi tempat kembali aja pulang yang rumah-rumah lama. Sekarang ini yang potensial itu di daerah-daerah pinggiran. Di pedesaan begitu khususnya, Pak ya? Iya, yang ada daerah persawahan, perkebunan atau aliran sungai, empang. Oke, baik. Iya, Pak Dadi, kita tahu bersama yang namanya kita melakukan usaha pasti ada pasang surutnya. Terkait dengan rumah walet ini sendiri ya, seperti apa pasang surut usaha yang mungkin sudah pernah dilewati oleh seorang Pak Dadi ini? Kalau untuk saat ini cuman mengenai harga, tapi tidak hampir sejenis sama dengan komoditas cengkeh juga yang sekarang dialami oleh teman-teman kita petani cengkeh. Harga itu kan mengikuti harga pasar. Oh iya. Ada saatnya bahan atau panenan itu melimpah, jadi harga itu dipengaruhi. Begitu juga dengan usaha rumah burung ini, hasil panenannya kan sarang burung. Iya. Karena saat ini hasil produksi di Indonesia sendiri melimpah. Kemudian beberapa eksportir lagi dapat sanksi pelarangan ekspor, jadi barang itu melimpah, harga turun. Harga turun, tapi kan bukan berarti harga akan begini terus. Ada masanya eksportir bisa jalan lagi, maka harga bisa kembali maksimal lagi. Itu sih yang selalu menjadi tantangan tersendiri untuk pengusaha atau petani walet. Iya. Mereka kaget dengan harga saat ini. Harga yang kemarin sekarang berapa itu, Pak? Kalau dibandingkan dengan yang kemarin, penurunannya berapa banyak itu, Pak? Iya, harga kemarin kan kita ambil barang paling bagus, mangkok jenis putih. Mangkok putih waktu corona sampai tahun kemarin itu masih
bagus, harganya kurang lebih 11 juta sampai 13 juta per kilo. Saat ini mangkok putih cuma dihargai 9 sampai 9,5 juta. Jadi turun drastis juga ini Pak ya harganya, tapi tidak selamanya seperti ini Pak ya, pasti ke depan akan ada perbaikan harga kembali begitu. Tetap begitu, namanya komoditas kan, lihat jumlah produk masalnya. Sama dengan cengkeh, saat ini kan berada di kisaran 75 sampai 80, sebelumnya 120. Iya. Karena semua daerah panen, Iya. semua daerah menghasilkan cengkeh. Oke. Baik, ini Walet demikian juga sama. walet demikian juga. Ini tadi ada perbedaan ini mungkin Pak ya, harga waletnya yang seperti disampaikan tadi ada mangkok putih, mangkoknya mungkin utuh, kemudian juga waletnya ada juga yang mungkin agak sedikit terpecah-pecah. Itu beda harga Pak ya? Iya, jadi untuk model atau jenis sarang burung itu kan yang dihasilkan dari gedung juga beda-beda karakternya juga. Sebenarnya cuma ada 2 jenis yang dihasilkan, cuman karena bentuk dan warnanya berbeda, jadi harga juga dipengaruhi. Sebenarnya cuma ada 2, kalau bukan sudut mangkok. Kalau sudutnya cacat atau mangkoknya cacat, jadinya patahan. Kalau sarang sudah lama, namanya bakpao. Jadi ada jenis-jenisnya juga Pak ya, dan jenisnya itu juga akan mempengaruhi kualitas harganya begitu. Iya. Iya, baik Pak Dadi, sebenarnya awal mula ketika kita mulai menginvestasikan rumah walet, itu jelang berapa lama kemudian hasilnya baru kita bisa rasakan? Apakah butuh waktu jangka panjang atau mungkin selang beberapa tahun itu kita sudah bisa nikmati? Bagaimana Pak Dadi? Kita kembalikan ke sistem normal ya, karena kalau ada yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau Iya. kita tepat sasaran di daerah pusat, populasinya banyak, bisa cepat juga. Tergantung dari populasi tempat kita bangun gedung itu. Kalau populasinya minim ya bisa juga berhasil, tapi kan membutuhkan waktu lebih lama dari yang biasanya. Itu yang makanya kadang teman-teman dari petani walet itu kok punya saya lama, punya sana kok cepat. Ya karena populasi di daerah membangun itu berbeda. Ya. Jadi intinya Tidak kita bisa disamakan. Kalau kita berbicara waktu, paling tidak kalau hewan unggas itu dia butuh siklus itu mulai dari burung walet remaja yang kita panggil, itu butuh waktu 4 bulan sehingga bisa menghasilkan sarang. 4 bulan Pak ya, itu sudah ketika tersedia rumah waletnya 4 bulan itu sudah mulai menghasilkan begitu Pak? Iya, sudah bisa menghasilkan sarang. Kemudian dari dia membuat sarang itu kan butuh lagi 4 bulan untuk menetaskan burungnya siap terbang. Saya pernah juga ada mengelola mengonkan gedung di Toli-Toli. 4 bulan saya sudah bisa panen. Tapi ada juga gedung yang minim populasi. 1 tahun saya belum berani ngambil sarangnya karena populasi di dalam masih minim. Kita lihat penghuni gedungnya kan. Kalau sarang yang dihasilkan sudah banyak, koloni walet sudah lumayan di dalam gedung, sarang walet sudah bisa dipanen dan usaha rumah burungnya sudah bisa dibilang panen hasil. Oke. Baik, sebenarnya ketika kita sudah mulai berani untuk menginvestasi sebuah rumah walet, ini ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan. Seperti tadi Pak Dadi mengatakan bahwa kita harus lihat dulu bagaimana tempatnya. Kemudian selain tempatnya, ini prosedur seperti apa yang mungkin ketika kita ingin memulai bisnis ini, rumahnya apa yang harus diperhatikan, kemudian juga fasilitas, sarana prasarananya seperti apa, sehingga nanti ke depannya bisnis ini benar-benar bisa kita nikmati untuk masa depan kita nantinya. Ya itu juga memperbaiki pola pikir dari petani walet sendiri. Mereka beranggapan sudah punya gedung tinggal nunggu hasil. Padahal ini kan kita beternak, kita berusaha budidaya. Jadi ada yang namanya perawatan gedung walet. Perawatan ini meliputi dari kita melakukan pengecekan berkala, pembasmian hama berkala, sampai pencegahan dari predator atau hama pengganggu.
Banyak juga gedung walet yang gagal itu bukan karena minim populasi atau rezekinya tidak ada, tapi karena hambatan dari predator atau hama pengganggu itu tidak ditangani, sehingga gedungnya bisa jadi dari menghasilkan bisa tidak menghasilkan. Ya. Ternyata ada predator juga jadi- ini Pak ya. Ini yang perlu diwaspadai dan juga Iya, harus ditahu. hama pengganggu. Hmm. Jadi gedung walet itu bukan sekedar dibangun, tapi dikontrol berkala tiap 3 atau 4 bulan. Mm-mm. Kita ngecek di dalam, ada tidak gangguan di dalam. Kayak teman-teman di Toli-Toli, ada yang gangguan seperti tikus. Mm-mm. Burung walet itu, gedung walet itu tidak boleh kemasukan tikus. Oh, iya. Tikus itu bisa makan burung, bisa merusak sarang, Iya. bisa juga makan telur dengan piyiknya. Mm, 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 Ada juga jenis predator, burung hantu, mm, mm, ular, mm. dan masih banyak jenis lainnya, termasuk juga manusia atau maling, pencuri. Itu yang paling gawat begitu Pak ya, manusia atau malingnya ini. Oke. Iya, dia bukan cuma ngambil sarang, tapi burung walet atau anakan walet biasanya dibiarkan berhamburan di lantai. Mm, mm, mm. Jadi sangat sayang ya, yang harusnya sudah bisa menghasilkan kalau dirusak pasti batal itu Pak ya. Iya, fatal. Kita bisa mulai baru lagi, padahal tadinya tinggal menikmati hasil, karena kita tidak menangani masalahnya. Mm-mm. Termasuk juga sound system yang dipakai di dalam kan, kita mengandalkan cara panggil saat ini, yaitu suara tiruan. Mm-mm. Sound systemnya juga beberapa teman-teman petani walet juga sekarang sudah mulai melakukan perawatan pergantian berkala. Namanya elektronik kan ada waktunya, mungkin sudah suaranya tidak maksimal, Iya. atau twitternya putus, kabelnya, itu juga termasuk di dalamnya. Iya, jadi sebenarnya ribet juga nih Pak ya kalau kita mau berinvestasi terkait dengan wallet ini. Tadi harus ada perawatan ya, kemudian juga harus ada pembersihan yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di Toli-Toli ini banyak rumah wallet tapi sebenarnya itu tidak ada isinya. Apa yang menyebabkan selain faktor-faktor mungkin selain tempatnya yang kurang strategis, itu sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh masyarakat kita? Tiap gedung harus ditahu hambatannya apa. Kalau cuma minim populasi, yang penting ada burungnya. Toli-toli, insya Allah semua daerah ada. Cuman kebanyakan teman-teman itu tidak mau lagi mengeluarkan biaya untuk perbaikan. Misalnya, tidak ada salahnya kita mempercayakan orang yang memang betul-betul mengkhususkan diri di jasa konsultasi rumah burung. Makanya sekarang itu sudah lumayan banyak teman-teman yang giat di usaha itu. Jadi mereka itu merehab gedung-gedung yang tidak menghasilkan menjadi menghasilkan. Walaupun memang mengeluarkan lagi biaya. Tapi kalau dibandingkan dari biaya awal, tidak seberapa kok. Teman-teman jasa konsultasi itu, mereka juga paham kok kondisi dengan teman-teman petani yang lagi galau, yang lagi bingung. Ini gedung saya tidak menghasilkan, saya mau apakan. Padahal itu cuman ada yang namanya kita kenali gedung kita ini membutuhkan apa. Jangan-jangan sound system yang dipasang di dalam asal-asalan. Iya. Atau jangan-jangan karena dia tidak pernah kontrol, bisa jadi orang lain yang menikmati hasil bisa juga. Ada beberapa gedung kan cuma ditinggalkan begitu aja. Iya, tidak dikontrol, Mereka akhirnya bangun. terbengkalai begitu Pak ya. Iya, Mm. kalau kita kembalikan ke diri kita, barang yang dirawat aja hasilnya belum tentu maksimal, apalagi barang yang tidak dirawat. Ini kita sudah kadung mengeluarkan investasi. Tapi kita mau menghasilkan itu cuma menonton, menunggu sampai kapan. Padahal usaha itu masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu mengenali apa yang dibutuhkan gedung walet itu sendiri. Oke. Baik. Ya. Untuk di Toli-Toli saya belum dapat kok kendala yang berarti, kecuali memang gedungnya dibuat asal-asalan. Oh, begitu. Gedungnya tidak memenuhi standar. Justru karena tidak standar itu kita standarkan. Iya. Gedung yang memenuhi standar itu seperti apa Pak bentuknya? Apakah memang harus benar-benar tinggi atau bagaimana Pak Dadi?
gedung standar ya di dalam itu paling tidak memenuhi kelembaban yang diinginkan burung. Belum lagi suara yang dari luar itu tidak sampai ke dalam. Belum lagi ya itu tadi mengenali hambatan hama dengan predatornya. Ada gedung walet itu di daerah Tinigi. Saya dapat informasi kemarin katanya burungnya berkurang 60%. Ternyata tikus yang memakan burung dengan sarangnya. Oh iya. Begitu mereka hambur pedal, solusinya cukup murah. Racun tikus yang harga 10.000 per bungkus dihambur per lantai. Tikusnya sudah habis, akhirnya burungnya bisa diam lagi, bisa menghasilkan lagi gedungnya. Iya. Jadi memang inti dari ketika kita membuka rumah walet ini adalah kita harus tekun, rajin kontrol begitu Pak Dadi ya? Oke. Iya, ada kasus juga di Buol. Iya. Caranya krem. Harganya kan agak di bawah untuk pasaran sekarang 6-7 juta. Karena saya juga dapat informasinya, dia juga diskusi, saya cuma sarankan apa? Coba bersihkan menyeluruh dulu gedungmu di dalam. Kotorannya, barang-barang yang tidak diperlukan di dalam, dikeluarkan. Cukup 3-4 bulan dia bisa menghasilkan sarang walet putih juga. Jadi ya itu, sebenarnya hampir semua gedung itu ada permasalahan yang bukan berarti didiamkan, kita cari solusi. Iya, yang pasti selalu ada solusi di setiap permasalahan yang kita hadapi Pak Dadi ya? Iya, iya ada juga baru-baru ini masih minggu lalu saya perbaiki gedung di daerah Nopi. Itu hambatannya lucu juga. Ternyata burung merpati masuk di dalam gedung. Wah, ada burung lain begitu Pak ya yang berpenghuni. Iya, bahkan di dalam itu saya dapat itu dengan telurnya dengan anak burung merpati. Tinggal di dalam gedung walet. Gedung waletnya sudah ada hasil juga. Ya, dia bahkan kemarin itu berusaha tangani dengan pengetahuan dia pakai jaring ikan. Jadi merpatinya tersangkut di ikan. Tapi karena merpatinya beraktivitas di dalam jaring, akhirnya mengeluarkan suara yang mungkin burung walet juga tidak suka. Akhirnya burung waletnya minggat juga sebagian. Okay. Ya itu sih sebenarnya banyak permasalahan, tapi kembali lagi namanya dunia investasi. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk menyimpan uang atau berusaha di sektor kegiatan yang sifatnya investasi kalau mau menghasilkan keuntungan cepat atau instan. Semuanya butuh proses, semua butuh biaya. Iya, oke. Menarik sekali nih ya. Tapi iya. Itu yang apalagi sampai teman-teman mengandalkan misalnya pakai dana pihak ketiga yang entah kapan mau diminta, apalagi sampai kredit. Jangan. Usaha investasi itu butuh waktu. Jadi kalau memang bukan kepemilikan sendiri, saya tidak menyarankan, jangan. Termasuk sih di usaha-usaha yang lain juga begitu juga sih. Iya, semuanya butuh kita Pak pakai ya. dana pihak ketiga. Waktunya bayar sementara usaha yang kita tekuni belum menghasilkan, belum berhasil, bisa-bisa tambah penyakit aja. Oke, baik Pak Dadi, sebelum kita lanjut kebersamaan kita untuk sore hari ini, Pak Dadi tetap stay di ujung telepon ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi terinspirasi Pro 1.
Saudara pendengar, kita masih bersama di program Mosaik Indonesia sore hari ini dan kita masih bersama dengan Pak Dadi di ujung telepon, pengusaha burung walet. Ya, Pak Dadi masih bersama Erari Toli-Toli sore ini, Pak. Iya, masih. Iya, baik Pak Dadi, kita lanjut lagi kebersamaan kita melalui investasi rumah walet. Ya, banyak yang bertanya-tanya nih Pak Dadi, sebenarnya ketika awal mula kita mau terjun untuk berinvestasi di rumah walet ini, berapa banyak budget yang kita butuhkan? Apakah mencapai ratusan juta? Atau berapa ini biasanya Pak Dadi budgetnya, budget awalnya? Ya sama juga dengan komoditas lain. Dana yang kita siapkan ya paling tidak untuk tanah dengan bangunan. Jadi semakin besar investasi yang kita tanam, sebenarnya peluang menghasilkan itu lebih banyak juga kalau investasinya besar. Cuman di gedung walet dikhususkan sebisa mungkin minimal kita cobalah ukuran kecil dulu 4x8. 4x8 2 lantai. Kurang lebih budget masih di bawah 100 kok kalau untuk di Toli-Toli. Yang penting lokasinya tepat di daerah pakan, di daerah lintasan. Iya, itu misalnya 100 jutaan, sudah komplit dengan bangunan plus peralatannya atau peralatannya harus kita beli sendiri lagi Pak Dadi? Itu sudah masuk kok. Kalau sekarang kan sistem gedung itu ndak harus permanen. Ada yang coba-coba bangun dulu dari jenis kayu yang dilapis dengan kalsibot, dilapis dengan seng. Iya. Paling tidak kita tahu dulu bahwa daerah situ memang potensial ada waletnya. Saat gedung kita yang kecil ini sudah maksimal, kita perbesarkan lebih mudah daripada kita langsung investasi di gedung besar, tapi hasilnya sama dengan yang kecil. Burung walet itu nggak ada migrasi massal loh. Sekarang yang ada itu memanggil. Dari gedung ke gedung, anakannya yang kita panggil. Iya. Beda dengan burung walet sebelum 2000-an. Itu ada migrasi massal, jadi tiba-tiba gedung baru dihuni dengan ribuan burung. Akhirnya kayak mendadak. Oke. Baik. Kalau untuk saat ini sudah tidak ada. Yang ada itu migrasi dari gedung ke gedung. Iya. Pak Dadi, itu awal mula ketika Pak Dadi menikmati hasil panen. Berapa banyak yang didapatkan ini Pak Dadi? Apanya? Ya, ketika pertama kali Pak Dadi menikmati hasil panen, itu berapa banyak yang didapatkan? Saya pernah, jadi kebetulan kan orang tua yang punya gedung. Iya. Jadi 1 tahun pertama saya kelola itu, yaitu saya menangani predatornya, yaitu tikus. 1 tahun pertama perbaikan, masuk tahun kedua saya sudah mulai panen, tapi selektif. Saya pilih yang sudah pernah ditempati, yang sudah pernah dipakai bertelur, burungnya sudah terbang. Saya panen kurang lebih pertama cuma berapa, 7 keping, 10 keping. Itu masuk tahun kedua, tahun ketiga syukur ada peningkatan mulai dari 14 keping, 20 keping. Jadi kita pilih-pilih, nggak semua sarang yang dihasilkan kita panen. Setelah populasi mumpuni di dalam, baru kita panen secara massal. Untuk mendapatkan sarang burung yang masuk kategori mangkok super. Warnanya putih. Iya. Tidak ada acuan sih, tetap dari hasil gedung. Ada juga yang 4 bulan pertama saya bunyikan, saya langsung panen, ada 1/4 kilo ada juga. Kebetulan dia berada di sentra walet, jadi gedung walet kiri kanannya sudah lumayan banyak, dia on di tengah. 4 bulan dia sudah panen. Iya, harganya lumayan juga Pak ya kalau walet ya, tapi meskipun saat ini
harga mulai sedikit turun, tapi tidak menyurutkan semangat dari Pak Dadi untuk terus membuka usaha investasi rumah walet ini dengan melakukan perawatan dan juga lebih tekun sehingga nanti ke depannya bisa lebih berhasil begitu Pak Dadi. Oke, Pak Dadi, mungkin apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar RRI Toli-Toli yang ada di Toli-Toli Buol dan juga Parigi Motong atau juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital sore hari ini, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuka investasi rumah walet ini. Silakan Pak Dadi. Jadi usaha rumah burung walet itu bukan usaha yang instan, memang dia butuh waktu, butuh modal juga lumayan besar. Tapi dengan begitu itu menjadi peluang untuk kita pengusaha walet. Di dunia maya kan sekarang lagi beredar juga bahwa rumah burung walet itu sudah tidak menjanjikan. Saya bukan menyalahkan argumen itu. Saya cuman berusaha mengingatkan bahwa saat kita menikmati hasil yang maksimal, harga walet tinggi, kita harus siap dengan harga terendahnya. Saat ini kita mengalami berada di fase harga lagi turun, berarti kita masih bisa menunggu harga maksimalnya. Dan itu di dunia usaha wajar. Di dunia usaha wajar. Yang jadi masalah itu saat kita mengikuti semua ikut tren. Apalagi saat ini teman-teman yang lagi menikmati hasil kakao, teman-teman yang punya durian, yang punya lada, yang punya walet, kok pada mundur, kok pada rame-rame lagi di usaha durian. Nanti kalau semua sudah jadi pengusaha durian, harga jatuh, kita harus beralih lagi ke usaha lain. Itu yang namanya konsistensi. Semua butuh waktu dan indah pada waktunya. Jadi jangan ikut-ikutan begitu Pak ya. Kita fokus saja pada satu bidang. Pasti kedepannya kita bisa menikmati hasilnya. Iya, semua kan begitu. Masih leluhur kita atau nenek kita dulu berusaha kan semuanya begitu. Harus menikmati susahnya dulu baru bisa nikmati bagusnya atau enaknya. Oke, baik. Pak Dadi, dari hasil rumah walet yang sudah dijalani, ini sebenarnya dijalani sudah berapa lama ini Pak Dadi? Kalau di dunia rumah burung, itu sudah kurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun. Wah, 15 tahun. Akhir-akhir ini saya memfokuskan di pengolahan hasil sarangnya. Jadi sekarang lebih untuk persiapan fokus. Sulawesi bisa ngirim sarang burung walet bersih ke Cina langsung. Iya, jadi ini persiapan untuk bisa dikirim langsung begitu Pak ya? Bukan lagi Pak Dadi kirim ke iya, jadi langsung begitu Pak ya? Ya, kebetulan kita juga dari Departemen Pertanian Nasional, Depan Pusat, itu sudah memberikan insentif 3 gedung pencucian walet di Sulawesi. Salah satunya saya yang pegang di Kasimbar, ada teman juga di Minahasa Selatan itu ada Minsel, dan yang terakhir ini baru-baru selesai di Pasangkayu. Khusus rumah pencucian burung walet. Insya Allah doakan kita bisa Sulawesi bisa ekspor langsung ke Cina. Kita nunggu verifikasi dari badan Cina langsung kok. Iya, baik Pak Dadi, ini sudah cukup lama menggeluti dunia walet. Sebenarnya apa yang sudah Pak Dadi dapatkan dari bisnis tersebut? Ini mungkin juga bisa memberikan motivasi bagi pemula-pemula yang ingin terjun ke dalam bisnis walet, bisnis yang tentunya bukan kaleng-kaleng begitu Pak ya. Silakan. Apa yang sudah didapatkan ini Pak dari hasil bisnis walet ini? Saya kebetulan dapatnya juga dari berbagi dengan teman-teman di dunia maya, di dunia nyata, saling sharing ya pengetahuan itu, pengetahuan. Dan memang 5 tahun terakhir kan kita dihantam COVID, dihantam krisis, jadi boleh dibilang saat ini memang sudah mulai puncak-puncak efek kan, efeknya sekarang. Tapi dengan begini insya Allah mudah-mudahan tahun depan, beberapa tahun ke depan semuanya bisa kembali normal lagi sebelum COVID.
sekarang hampir semua sektor usaha kan lagi survive. Cuman bisa bertahan. Kalau untuk peningkatan cuman cerita di media aja itu, saya yakin. Oke. Tapi Pak Dadi sudah dapat apa ini Pak dari bisnis wallet yang sudah ditekuni nih Pak? Apakah mungkin sudah punya investasi lainnya atau mungkin apa yang sudah didapatkan dari bisnis wallet ini Pak? Kalau untuk nominal, syukur kebutuhan masih bisa terpenuhi. Jadi begini, usaha itu kita masih kebanyakan nanam dulu, belum bisa menikmati hasil. Yang tadinya kita mungkin dapat rupiah ya untuk kebutuhan hari-hari, tapi kalau untuk yang lainnya lebih banyak invest lagi. Ya termasuk yang di rumah pencucian Kasimbar itu. Jadi diinvestasikan lagi begitu Pak ya? Pengetahuan yang saya dapat saya tularkan lagi ke teman-teman di Parigi. Jadi dari Parigi saya share lagi ke Amurang, daerah Sulawesi Utara, dan ini yang baru-baru kontak Sulawesi Barat. Jadi semakin memperluas investasinya ke daerah lain begitu Pak ya. Dari awalnya mungkin hanya bisnis rumahan dulu bersama dengan keluarga, kemudian juga mulai melebarkan sayap sampai bahkan ke daerah-daerah lainnya Pak ya. Iya, cuman satu saya sayangkan di Toli-Toli saya tidak dapat perhatian itu. Saya dapatnya justru dari kabupaten tetangga Parigi Motong. Oke. Baik. Sedikit mengeluh ke begitu. teman-teman. Oke, baik Pak Dadi, terima kasih sudah menginspirasi kita di sore hari ini dengan bisnis investasi rumah walletnya. Tentunya ini adalah bisnis jangka panjang yang nantinya pasti kita bisa rasakan hasil dan juga dampaknya Pak Dadi ya. Amin, insyaallah. Baik, terima Salam kasih untuk semua petani wallet Indonesia. Terima kasih Pak Dadi, waktunya bersama RRI. Lain waktu kita bisa berbincang lagi Pak ya. Sama-sama, makasih. Terima kasih Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, investasi rumah wallet ini adalah bisnis yang harus disertai dengan ketekunan, kesabaran, keuletan, dan kita harus yakin bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Kita akan bisa rasakan dampaknya untuk masa depan kita. Bukan investasi yang tentunya bisa langsung kita bisa petik hasilnya. Tapi menurut Pak Dadi tadi disampaikan bahwa awal mula tertarik investasi ini adalah karena memang harganya yang menggiurkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ada banyak juga usaha yang terus kian dikembangkan, mulai dari rumah burung ya, dan akhirnya juga bisa berkembang ke daerah-daerah lainnya. Nah, inilah yang terus memotivasi seorang Pak Dadi untuk terus melakukan investasi rumah wallet. Mungkin juga Anda bisa terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dadi Mulyadi. Baik, pendengar, demikianlah kebersamaan kita dalam Mosaik Indonesia sore hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan topik yang berbeda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1